Dari 3 bacaan kita 4 dengan Mazmur tadi yang menjadi pokok perenungan kita dari Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Jepang ada satu seni namanya kintsugi. Seni ini adalah seni menempel-nempel barang yang sudah pecah. Jadi kalau ada barang yang pecah, vas bunga, mangkok, gelas dan sebagainya yang dianggap berharga, bisa disatukan kembali. Nah, biasanya orang menyatukan barang-barang itu dengan lem. Tapi di Jepang, barang-barang itu disatukan dengan emas, memakai emas. Dengan demikian barang-barang yang sudah pecah tadi, yang sepertinya tidak kelihatan indah, tapi ketika disatukan dengan memakai emas itu dia menjadi barang yang baru dan terlihat indah. Jadi manusia punya akal saja untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Untuk hal yang rusak mungkin manusia bisa melakukan untuk memperbaikinya. Tapi tidak semua hal yang rusak dapat diperbaiki oleh manusia. Nah, terkadang ketika manusia sudah berusaha untuk memperbaiki apa yang bermasalah, yang rusak, kadang menimbulkan stres, kadang frustrasi. Ya, saya pernah membongkar laptop dan mencoba memasangnya kembali. Ketika saya pasang, oh nah beranak ini murnya. Kenapa murnya bertambah? Berarti ada yang salah. Saya coba. Sama juga begitu. Saya simpan. Jadi bongkar simpan. Disimpan karena menjadi lupa bagian mana yang telah hilang. Jadi frustrasi. Hal yang lain. Manusia bekerja dalam dunia ini seperti melakukan satu rutinitas saja. Bangun pagi, kerja, yang di kebun ke kebun, yang ke sawah ke sawah, yang dengan ternak pergi dengan ternaknya, yang sekolah. Habis itu pulang. Habis pulang istirahat. Habis itu tidur. Besok pagi bangun lagi. Kemudian kerja lagi. Kemudian istirahat lagi, kemudian tidur lagi, besok bangun lagi. Jadi itu sebuah lingkaran rutinitas. Tidak ada hal yang baru yang kita kerjakan. Dan ketika ada hal yang baru yang masuk, yang terjadi, kita menjadi pusing sendiri untuk menyesuaikan. Karena tidak bisa menyesuaikan, frustrasi. Akhirnya kembali ke cara lama. Sepertinya yang kita kerjakan tidak berdampak apa-apa, akhirnya menjadi seperti sia-sia. Percuma, sia-sia saja. Apalagi kalau kemudian kita menyadari bahwa segala yang kita kerjakan di dunia ini, dari bangun pagi sampai kita bangun lagi, ujung-ujungnya kita mati. Apa gunanya? Oh namanya karang tongang kias yubu maaputa. Sampai maapunya bergoli-goli. Ujung-ujungnya mati. Demikian yang dipahami pengkhotbah yang kita baca tadi. Dia berkata, sebab segala sesuatu dalam dunia ini sepertinya sebuah rutinitas berulang dilakukan. Sementara dunia ini semakin rusak oleh dosa. Berbagai upaya dilakukan tapi tetap saja begitu. Dikatakan pemerintah harus menanggulangi korupsi, tetap ada korupsi. Tetap ada yang jahat, tetap ada yang memprovokator, dan banyak hal yang terjadi, tetap saja terjadi. Dicoba ditanggulangi, tetap juga terjadi, berulang kembali. Jadi sepertinya semua usaha itu seperti menjaring angin. Sia-sia belaka dikerjakan, terus berulang. Kemudian kita bertanya, kalau begitu apa gunanya kita belajar dari pengkhotbah? Kalau yang disampaikan pengkhotbah itu sepertinya negatif saja, sinis, terlalu curiga, tidak ada yang maju. Apa gunanya kita belajar dari pengkhotbah? Yang hendak disampaikan pengkhotbah kepada kita adalah hidup ini sia-sia jika kita tidak melihatnya dalam hikmat dan rancangan Tuhan.
Nah, bagaimana kemudian hikmat itu menuntun pengkhotbah melihat kehidupan dunia ini? Kita perhatikan ayat yang ke-12 dan ke-13. Bahwa hikmat itu mendorong untuk menemukan arti hidup. Dikatakan bahwa pengkhotbah ini seorang raja atas Israel. Namanya Salomo kalau kita baca di pasal yang pertama. Dia punya kekuasaan. Dia dikenal sebagai raja, bahkan dikenal sebagai raja yang berhikmat. Karena ketika dia minta ke Tuhan, apa yang kau mau minta? Dia minta, berikan aku hikmat untuk menghakimi bangsa yang besar ini. Nah, waktu dia menjadi raja, dia punya banyak kelimpahan. Dia punya banyak kuasa. Bisa saja dia berkata begini, hidup ini begitu indah, begitu menyenangkan, begitu mensejahterakan. Karena dia orang kaya. Dia punya kekuasaan, dia sebagai raja. Tapi ketika dia menulis perkataan ini, dia tidak lagi menjadi seorang raja. Jadi ada yang salah tulis di lain. Tidak lagi menjadi raja, dia telah menjadi seorang raja. Nah, ketika dia tidak lagi menjadi raja, dia melihat bahwa semua yang dilakukannya, yang semua pernah terjadi untuk dia, ternyata sia-sia belaka. Karena ujungnya mati juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa arti hidup? Itu tidak bisa diukur dari seberapa banyak keuntungan yang sudah kita capai. Kalau kita baca Mazmur tadi, hidup kita tidak bisa kita ukur dari seberapa banyak harta kekayaan kita. Mungkin ada orang berkata begini kepada orang yang sudah kaya, pasti hidupnya senang, pasti hidupnya bahagia. Sebab segala yang diharapkannya itu bisa terlaksana. Nanti kalau dia mati, pasti juga mati dalam keadaan senang. Belum tentu kita yang kaya, orang yang kaya, memahami arti hidup itu sendiri. Belum tentu juga kita yang miskin, kita berkata, karena kami tidak miskin, kami betul-betul memahami penderitaan karena kami menderita setiap hari. Kami betul-betul memahami hidup karena kami menderita setiap hari. Belum tentu. Banyak juga orang yang miskin yang kemudian stres dan bunuh diri. Banyak juga orang yang kaya yang stres dan bunuh diri. Jadi belum tentu ukurannya bukan karena harta. Karena kadang-kala kita menilai hidup kita susah karena tidak sesuai dengan harapan kita saja. Hidup tidak bisa ditakar hanya dengan kekayaan. Pengkhotbah bilang begini, aku membulatkan hatiku. Saya buka dalam terjemahan bahasa Toraja, dia bilang begini, kupapatuimo penangku, aku fokus mencari hikmat, menyelidiki pekerjaan. Kira-kira apa gunanya pagi-pagi saya bangun, pagi-pagi betul sebelum ayam berkokok sudah bangun. Pagi-pagi bangun menyiapkan segalanya. Apa gunanya saya belajar? Apa gunanya saya pelayanan? Apa gunanya saya punya jabatan? Apa gunanya saya menyiapkan makanan bagi ternak dan seterusnya? Apa gunanya? Pernahkah kita berpikir dan berkata, pagi-pagi saya bangun bekerja, setiap hari saya bekerja, kasih makan tedong, kasih makan babi, ke kebun. Apa gunanya? Apakah untuk menyenangkan diri kita sendiri? Apakah sekedar memenuhi kebutuhan hidup kita bahwa kita harus makan? Kembali kita baca Mazmur. Kalau kita baca Mazmur tadi, kalau hanya untuk makan, kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, hewan juga bisa. Semut juga bisa. Amsal bilang, belajarlah kepada semut. Soal rajin kita dikala rajin sama semut. Tapi pernahkah kita berpikir apa gunanya? Apa gunanya pagi-pagi kita ke gereja di tempat ini? Apa gunanya kita memuji Tuhan? Apa gunanya saya berkhotbah? Apa gunanya? Jangan-jangan hanya untuk memenuhi sebuah rutinitas saja. Saya pernah pelayanan di kota. Dari Senin sampai Minggu itu tidak ada yang pray. Tidak ada yang pray. Pagi perkunjungan, sore ibadah. Besok Selasa, pagi perkunjungan, sorenya persiapan. Rabu perkunjungan, sorenya kebaktian. Kamis perkunjungan, sorenya kebaktian.